Aduh, bensinnya habis. Mati aku. Sialan. Teriak Findri sambil memukul-mukul roda setir mobil yang sedang dikendarainya. Findri mulai menangis sesenggukan. Tubuhnya terasa lelah. Pikirannya penat dan hatinya dipenuhi oleh rasa gelisah. Ia berhasil melarikan diri dari suaminya yang suka mabok, suka main tangan, suka main perempuan, suka judi, dan suka memerkosanya di dalam kamar tidur. Namun ia lupa membawa dompet dan uang. Ia juga lupa membawa handphone. Ia juga bertelanjang kaki dan hanya memakai pakaian seadanya yang terlihat sangat lusuh. Findri berhasil melarikan diri malam ini ketika suaminya sedang tertidur lelap di dalam kamar tidur sebelah dan lupa mengunci kamar tidur Findri. Ia melarikan diri dari rumah suaminya dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny keluaran tahun 2020 yang merupakan mobil kesayangan suaminya. Findri mengusap air mata di pipinya dan menghela nafas panjang. Ia menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, gelap dan menyeramkan. Kelihatannya ia sekarang sedang berada di jalan kecil di dekat hutan, yang lokasinya sekitar puluhan kilometer dari rumah suaminya. Kenapa aku bisa di sini? Kenapa aku nyetir mobil ini ke sini? Aku tidak ingat tadi menyetir ke sini. Apa aku tadi sudah melamun begitu lama sehingga tersasar ke sini? Tanyanya dengan heran di dalam hati. Findri mencoba menstarter mobil suaminya ini berkali-kali. Namun mesin mobilnya tidak mau menyala. Ia memukul roda setir mobil suaminya ini dengan keras, sehingga kedua telapak tangannya terasa sangat ngilu. Tiba-tiba Findri menyadari sesuatu. Ia ingin buang air kecil. Sialan, umpatnya dalam hati. Ia membuka pintu mobil ini perlahan-lahan dan berjalan berjingkat-jingkat menuju ke semak-semak yang jaraknya sekitar 5 meter dari mobil suaminya yang sedang terhenti di tengah jalan. Udara di sini terasa sangat dingin dan sejuk. Findri melepas celana pendeknya dan celana dalamnya perlahan-lahan. Ia menjongkokkan tubuhnya dan bersiap-siap mengeluarkan air seni dari dalam kemaluannya. "Nak, kamu jangan pipis di sini," kata seorang nenek-nenek yang sedang berdiri di belakang Findri. Suaranya terdengar pelan dan parau. Findri segera membalikkan tubuhnya ke belakang. Tubuh Findri terjungkal ke belakang. Ia melihat ada seorang nenek-nenek bertubuh sangat kurus, berambut putih, panjang, memakai kebaya berwarna hitam, dan berwajah agak pucat. Findri tidak bisa mengeluarkan satu kata pun dari dalam mulutnya. Hatinya masih terlalu kaget melihat nenek-nenek tersebut. Ia tidak melihat ada nenek-nenek yang menyeramkan itu ketika ia berjalan ke semak-semak ini beberapa detik yang lalu. "Ayo berdiri, Nak. Kamu jangan pipis di sini. Ikut nenek ke rumah di sebelah sana saja. Pipislah di rumah itu," kata nenek misterius tersebut sambil menarik lengan kanan Findri ke atas. Pikiran Findri terasa seperti terhipnotis. Ia beranjak dari semak-semak dan berjalan mengikuti nenek-nenek yang sangat kurus ini. Sekitar 10 menit kemudian, Findri dan nenek-nenek misterius itu telah sampai di depan rumah yang berukuran cukup besar dan sudah terlihat sangat tua. Rumah itu arsitekturnya seperti rumah zaman peninggalan penjajahan Belanda, seperti rumah-rumah di negara-negara Eropa yang dibangun sekitar ratusan tahun yang lalu. Bulu kuduk Findri berdiri semua. Tubuhnya merinding dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Nenek itu membuka pintu rumah yang berukuran agak besar dan terlihat sangat berat itu perlahan-lahan. "Ayo, Nak, tunggu apa lagi? Masuklah segera. Kamar mandinya ada di sebelah kiri ruang tamu," kata nenek tersebut sambil mendorong tubuh Findri masuk ke dalam rumah tua itu. Penerangan di dalam rumah tua itu hanyalah berasal dari api beberapa lilin-lilin yang memancarkan cahaya remang-remang berwarna kuning pucat. Hati Findri terasa sangat takut. Namun hasratnya untuk buang air kecil telah mengalahkan rasa takut di dalam hatinya. Ia segera berjalan masuk ke dalam rumah itu dan mencari kamar mandi yang tadi nenek tersebut beritahu ada di sebelah kiri ruang tamu rumah itu. "Pintu berwarna coklat tua. Itu pintu kamar mandinya," kata nenek tersebut sambil menutup pintu rumah tua ini.
Findri tidak menjawab kata-kata nenek tersebut. Ia bergegas menuju ke pintu berwarna coklat tua itu dan membukanya. Kamar mandi itu hanya diterangi oleh cahaya beberapa lilin yang terlihat remang-remang dan bergoyang-goyang. Kamar mandi itu terlihat sangat tua dan kotor. Bau di dalam kamar mandi ini seperti bau ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Findri menutup hidungnya sambil memelorotkan celana pendek dan celana dalamnya. Ia mendudukkan pantatnya di atas kloset yang berukuran cukup besar. Setelah ia berhasil selesai buang air kecil, ia segera memakai kembali celana pendek dan celana dalamnya. Findri segera berlari keluar dari kamar mandi. Nenek-nenek misterius itu terlihat sedang berdiri di depan kamar mandi. Tubuh Findri tersentak kaget melihat wajah nenek-nenek itu yang terlihat pucat dan tanpa ekspresi. Sudah selesai pipisnya, nak? Ayo, sekarang kamu istirahatlah di dalam kamar tidur di lantai 2 rumah ini. Kamu pasti capek, kata nenek-nenek itu dengan suara yang terdengar kecil dan parau. Oh, enggak usah, Nek. Saya tidur saja di dalam mobil. Terima kasih, Nek, jawab Findri dengan suara yang serak dan terbata-bata. Tiba-tiba nenek-nenek misterius itu mencengkram lengan kanan Findri dengan erat-erat. Tangan nenek-nenek misterius ini terlihat sangat kurus dan pucat. Jangan kamu tidur di dalam mobilmu, nak. Berbahaya dan dingin. Tidurlah di kamar tidur rumah ini saja. Temani saya di dalam rumah ini semalam saja, kata nenek-nenek itu dengan pandangan bola mata yang berukuran besar dan tanpa berkedip. Mulut Findri terasa kaku. Kepalanya terasa berkunang-kunang. Kedua bola matanya terasa perih sekali. Tubuhnya terasa sangat lelah. Ada suara di dalam hatinya yang berkata, turutilah kata-kata nenek ini. Tidurlah saja di kamar itu. Tidur di dalam rumah ini. Findri merasa tubuhnya menjadi ringan. Entah kenapa, Findri pun menganggukkan kepalanya. Pikiran di dalam otaknya menyuruhnya untuk segera meninggalkan rumah tua ini. Namun naluri di dalam hatinya menyuruhnya untuk tidur semalam saja di dalam rumah tua ini. Nenek-nenek itu bibirnya tersenyum lebar melihat Findri yang telah setuju untuk menginap di dalam rumah tua ini. Menyeramkan sekali senyuman lebar bibir nenek-nenek ini. Terdengar suara langkah-langkah kaki dari arah lantai rumah tua ini. Findri segera menengokkan wajahnya ke arah suara itu terdengar. Nenek-nenek misterius itu segera menggandeng dan menuntun tangan kanan Findri menuju ke salah satu kamar tidur yang terletak di lantai 2 rumah ini. Ini rumahnya nenek ya? Tanya Findri sambil kedua kakinya menaiki tangga rumah ini yang terlihat sudah tua dan reot. Iya, rumah ini sekarang punya nenek, jawab nenek-nenek itu tanpa memalingkan wajahnya ke arah wajah Findri. Findri menelan ludah. Kamar tidur itu berukuran sangat besar dan terlihat tua sekali. Hanya ada satu buah ranjang berukuran besar dan satu buah cermin berukuran sangat besar di dalam kamar tidur itu. Cermin berukuran sangat besar itu menempel di dinding seberang ranjang berukuran besar. Cermin berukuran sangat besar itu berada tepat menghadap ke ranjang berukuran besar. Cermin itu berbentuk oval dan terlihat sangat kusam kacanya. Ada bayangan cahaya api lilin-lilin pucat yang menari-nari di seluruh dinding kamar tidur tua ini. Tubuh Findri terasa sangat lelah. Kedua bola matanya terasa perih dan berat. Ia benar-benar mengantuk. Nenek-nenek misterius itu mendorong tubuh Findri mendekati ranjang berukuran besar itu. Ia membantu Findri membaringkan tubuh di atas ranjang berukuran besar itu. Berdebu. Ranjang berukuran besar itu sangat berdebu. Namun Findri tidak peduli. Ia sudah terlalu mengantuk. Findri mulai tertidur lelap di atap ranjang berdebu itu. Suara terakhir yang ia dengar sebelum ia tertidur lelap adalah suara nenek-nenek misterius itu tertawa kecil dan menutup pintu kamar tidur itu dengan perlahan-lahan. Findri terbangun dari tidurnya oleh suara-suara dari dalam cermin berukuran sangat besar yang tergantung di dinding seberang ranjang tempatnya tertidur. Suara-suara yang terdengar seperti ketukan-ketukan yang berasal dari dalam cermin berukuran sangat besar itu.
Findri segera mendudukkan tubuhnya di atas ranjang dan melayangkan pandangan kedua bola matanya ke arah cermin yang berukuran sangat besar tersebut. Hanya ada bayangan dirinya yang sedang terduduk di atas ranjang yang terpantul samar-samar dari dalam cermin kusam tersebut. Sekitar beberapa detik kemudian, di dalam cermin kusam itu terlihat ada sepasang tangan berwarna pucat yang terlihat merayap menyentuh bahu kiri Findri. Dan ada sesuatu yang terlihat muncul dari bagian belakang tubuh Findri. Kepala berambut panjang. Kepala berambut panjang berwajah pucat. Kepala anak perempuan berambut panjang berwajah pucat dan berbola mata sangat besar. Findri berteriak ketakutan dan memalingkan tubuhnya ke belakang. Namun, tidak ada apa-apa di belakang tubuhnya. Terdengar ketukan-ketukan dari dalam cermin kusam yang berukuran sangat besar itu. Tubuh Findri terkesiap, dan ia segera memalingkan wajahnya ke arah cermin yang menyeramkan itu. Hanya ada pantulan bayangan tubuh Findri yang sedang terduduk tegang di atas ranjang di dalam cermin tua itu. Suara-suara ketukan itu mendadak berhenti terdengar. Suasana di dalam kamar tidur ini menjadi sangat sunyi. Findri menghela nafas panjang. Tubuhnya masih terasa sangat lelah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan-ketukan yang sangat keras dari dalam cermin. Bukan suara ketukan-ketukan, namun suara hantaman-hantaman yang sangat keras dari dalam cermin tua tersebut. Findri berteriak kaget. Suara-suara hantaman keras tersebut mendadak terhenti dan digantikan oleh suara anak perempuan yang menjerit histeris dari dalam cermin tua tersebut. Seperti ada anak perempuan yang terperangkap di dalam cermin tua tersebut. Suara jeritan itu terdengar sangat mengerikan. Findri segera beranjak dari atas ranjang dan berlari menuju ke pintu kamar tidur itu. Ia mencoba membuka pintu kamar tidur itu. Terkunci. Tidak bisa dibuka. Ya Tuhan, Findri berkata di dalam hatinya. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Ada sesuatu yang menarik kaki kirinya ke belakang. Tubuh Findri terjerembab ke depan. Dagunya menghantam permukaan lantai yang dingin dengan sangat keras. Findri berteriak ketakutan dan kesakitan. Ia menolehkan wajahnya ke belakang. Tidak ada apapun di permukaan lantai tersebut. Hanya terlihat bayangan-bayangan cahaya api lilin. Yang terpantul di permukaan lantai yang berwarna hitam dan mengkilat. Suara teriakan histeris itu mendadak berhenti terdengar. Findri membangkitkan tubuhnya dari lantai dan melayangkan pandangannya ke arah cermin tua itu. Beberapa detik kemudian, Findri tersentak kaget oleh suara cakaran-cakaran dari dalam cermin tua itu. Findri menolehkan wajahnya ke arah cermin tua itu. Ada sosok anak perempuan berambut panjang dan berwajah sangat pucat sedang memandanginya dari dalam cermin yang menyeramkan itu. Sosok anak perempuan itu wajahnya terlihat tanpa ekspresi. Wajahnya terlihat seperti anak perempuan keturunan campuran orang Indonesia dan Belanda. Kedua bola matanya terlihat besar. Hidungnya mancung sekali. Bibirnya tipis dan berwarna kebiruan. Warna wajah sosok anak perempuan yang terlihat di dalam cermin tua itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih suram, lebih gelap. Sosok anak perempuan itu menyibakkan rambutnya yang panjang dengan perlahan-lahan. Bibirnya tersenyum kecil. Kedua bola matanya yang besar memandangi wajah Findri tanpa berkedip. Tiba-tiba, kepalanya terjatuh dan terlepas dari lehernya. Findri menjerit ketakutan. Terdengar suara anak perempuan yang menjerit tertawa dari dalam cermin tua itu. Findri berusaha membuka pintu kamar tidur itu berkali-kali, namun tidak berhasil. Ia menendang-nendang pintu kamar tidur itu berkali-kali. Pintu kamar tidur itu tetap tidak bisa terbuka. Terdengar suara-suara langkah kaki yang mendekati tubuh Findri dari arah belakang. Findri segera membalikkan tubuhnya ke belakang. Ia melihat bahwa wajah anak perempuan yang menyeramkan yang tadi terlihat sedang berada di dalam cermin tua itu sekarang sudah berada di depan wajahnya. Findri menjerit ketakutan. Tubuh Findri mendadak terasa lemas. Ia terjatuh di atas permukaan lantai. Anak perempuan yang menyeramkan itu memandangi wajah Findri dengan tatapan mata yang besar dan tidak berkedip. Ampun, ampun,
Jangan takuti aku, ampun, aku takut, kata Findri sambil menangis-nangis sesenggukan. Anak perempuannya menyeramkan itu tertawa melengking. Tiba-tiba pintu kamar tidur itu terbuka lebar. Kamu ngapain di dalam kamar tidur ini, ha? Ada seorang bapak tua yang berdiri di bagian luar pintu kamar tidur ini. Saya, jawab Findri terbata-bata. Ayo keluar, jangan di sini, teriak bapak tua tersebut. Findri segera menengokkan wajahnya ke arah depan. Anak perempuan yang menyeramkan itu telah menghilang. Findri perlahan-lahan membangkitkan tubuhnya dari permukaan lantai dan berjalan keluar dari kamar tidur itu. Ayo kamu keluar. Pantesan dari tadi saya mendengar ada perempuan berteriak-teriak. Saya pikir siapa? Ternyata kamu. Dasar gelandangan, kata bapak tua itu dengan suara yang terdengar marah. Pak, saya bukan gelandangan, Pak. Saya tadi disuruh menginap di rumah ini sama pemilik rumah ini. Nenek pemilik rumah ini, jawab Findri dengan suara yang terbata-bata. Hah? Nenek pemilik rumah ini? Ngomong apa sih kamu itu? Banyak alasan. Ayo keluar dari rumah ini sekarang, kata bapak tua itu dengan wajah yang terlihat merah padam. Findri tidak menjawab kata-kata bapak tua itu. Tubuhnya merinding dan gemetar kedinginan. Ternyata hari sudah mulai terang. Sudah sekitar jam 5:30 pagi. Pak, Bapak punya bensin? Mobil saya kehabisan bensin, tanya Findri ketika ia dan bapak tua itu sudah berada di bagian luar rumah tua itu. Hah? Bensin? Saya nggak punya bensin. Sudah ya, pergi sana. Bensin aneh-aneh saja kamu, kata bapak tua itu sambil mendengus marah. Findri segera membuka pintu mobil suaminya dan masuk ke dalam mobil itu. Ia baru menyadari bahwa kedua telapak kakinya terasa perih sekali. Kedua telapak kakinya berdarah. Mungkin kedua telapak kakinya tadi terkena kerikil tajam ketika berjalan dari rumah itu ke mobil ini. Findri menghela nafas panjang dan memandangi spion tengah dalam mobil suaminya itu. Hari sudah mulai terang. Findri melihat pantulan bayangan sebuah jerigen di bagian bagasi mobil dari spion tengah dalam mobil ini. Mungkinkah isinya bensin? Tanyanya dalam hati. Findri segera membuka pintu mobil ini. Ia bergegas menuju ke bagian pintu belakang mobil ini. Ia segera membuka pintu belakang mobil ini dan memeriksa jerigen yang berada di bagian bagasi mobil. Findri membuka tutup jerigen tersebut dan mencium cairan di dalam jerigen itu. Baunya, bau bensin. Findri menghela nafas panjang dan tersenyum lebar. Ia segera memasukkan cairan bensin dari dalam jerigen ini ke dalam tangki bahan bakar mobil suaminya itu dengan botol bekas yang dia cari, dan dia rangkai sedemikian rupa. Findri cepat-cepat menutup tangki bahan bakar dan mencoba menstarter mobil ini sekali lagi. Menyala, mesin mobil ini menyala. Findri melajukan mobil suaminya ini dengan cepat. Sekilas, di bagian balkon rumah tua itu, ia melihat ada nenek-nenek tua yang sedang berdiri kaku dan kedua bola matanya memandangi mobil ini. Bukan memandangi mobil ini. Ia memandangi wajah Findri dengan pandangan bola matanya yang besar dan terlihat kosong. Findri akhirnya menetap di rumah adiknya yang terletak sekitar 30 km dari rumah tua itu. Beberapa hari kemudian, adik Findri menghubungi suaminya Findri dan memberikan kabar kepadanya bahwa Findri mulai sekarang akan menetap di rumahnya. Jika suaminya Findri berani memaksa Findri pulang bersamanya, maka adiknya Findri akan melaporkan suaminya Findri ke pihak kepolisian. 2 hari setelah itu, suaminya Findri mengambil mobil kesayangannya dari rumah adiknya Findri tanpa meminta Findri untuk pulang ke rumah bersamanya. Findri masih merasa penasaran dengan rumah tua tersebut. Ia mencari informasi mengenai rumah tua tersebut dari beberapa orang yang sudah berumur tua yang ia kenal. Ia juga mencari informasi mengenai rumah tua itu melalui Google dan website-website yang membahas rumah-rumah tua di seluruh wilayah negara Indonesia. Akhirnya, Findri menemukan beberapa informasi mengenai rumah yang menyeramkan itu. Rumah itu dibangun pada tahun 1866 oleh seorang pria kaya berkebangsaan Belanda
Pria tersebut menikahi seorang gadis desa yang bertempat tinggal di dekat rumah yang ia bangun dengan paksa. Gadis desa tersebut diculik dari rumahnya oleh pria itu dan ia dipaksa untuk menikahinya. Setahun kemudian mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Pria ini sering berjalannya waktu mulai menunjukkan sifatnya yang tidak waras dan sadis. Ia seringkali memukuli istrinya dan anak perempuannya dengan menggunakan tongkat kayu atau kursi kayu jika mereka berdua melakukan kesalahan. Suatu malam, pria ini mendadak seperti sedang kesetanan. Ia memukuli istrinya tanpa sebab. Anak perempuannya yang kala itu masih berumur sekitar 9 tahun berusaha mencegah ayahnya memukuli ibunya. Namun, pria itu juga memukuli anak perempuannya berkali-kali. Salah seorang pesuruh perempuan di rumah itu yang sudah berumur sangat tua berusaha melindungi anak perempuan itu dari pukulan-pukulan pria itu. Tindakan pesuruh perempuan yang sudah tua itu menyebabkan pria itu naik pitam. Ia mendorong dan membenturkan kepala pesuruh perempuan yang sudah tua itu ke dinding berkali-kali, sehingga kepalanya pecah. Pesuruh perempuan yang sudah tua itu tewas seketika. Pria itu kemudian memukuli anak perempuan dan istrinya itu berkali-kali, sehingga mereka berdua kehilangan kesadaran. Pria itu segera mengusir seluruh pesuruh yang tinggal di dalam rumahnya. Ia menyiksa dan mengurung istri dan anak perempuan di kamar tidur yang terletak di lantai 2 rumah itu. Selama beberapa hari, sekitar seminggu kemudian, ada salah satu pesuruh yang kembali ke dalam rumah itu untuk mengambil barangnya yang tertinggal di sana. Ia mencium bau yang sangat busuk di dalam rumah ini. Pesuruh tersebut merasa ketakutan. Ia berlari keluar dari rumah itu dan ia memanggil teman-temannya, sesama bekas pesuruh di dalam rumah itu, untuk menemaninya mengambil barangnya yang tertinggal di rumah itu. Mereka semua memutuskan untuk memeriksa seluruh kamar tidur rumah itu dan mencari asal dari bau yang tidak sedap yang tercium di dalam rumah itu. Mereka menemukan jasad pria itu yang tergantung tali dari langit-langit salah satu kamar tidur yang terletak di lantai 1 rumah itu. Mereka juga menemukan jasad istri dan anak perempuan pria itu yang dipenuhi oleh tusukan dan sayatan di dalam salah satu kamar tidur yang terletak di lantai 1 rumah itu. Bagian kepala anak perempuan itu terlihat hampir putus dari lehernya. Cermin berukuran besar di dalam kamar tidur itu dipenuhi oleh cipratan dan bercak-bercak darah. Ada beberapa informasi lain yang didapatkan oleh Vindri mengenai pria berkebangsaan Belanda itu. Kemungkinan besar, pria berkebangsaan Belanda tersebut adalah seorang bangsawan yang tidak waras otaknya, yang telah membunuh beberapa orang di negara asalnya dengan sadis. Ia melarikan diri ke Indonesia dari kejaran otoritas kerajaan Belanda, atau mungkin karena ia adalah seorang bangsawan, maka pihak kerajaan Belanda berusaha melindunginya dari penangkapan oleh pihak kepolisian Belanda dengan cara mengirimnya ke Indonesia. Tidak jelas siapa pemilik rumah tua tersebut sekarang. Mungkin saja bapak tua yang Vindri temui itu merupakan pegawai yang dipercayai untuk merawat rumah itu oleh pemiliknya yang sekarang. Yang pasti, rumah tua tersebut sudah dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Desas-desusnya memang ada sosok nenek-nenek tua yang sering muncul di sekitar rumah itu dan mengajak anak-anak atau orang-orang yang melintas di dekat rumah itu di malam hari untuk menginap di dalam rumah itu. Dan desas-desusnya, ada seorang anak perempuan yang hilang di dalam rumah tua itu beberapa tahun yang lalu. Dan selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Owen Sidarta, akun Wattpad. Tony FS pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.